Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin orang Islam di Indonesia rayain Lebaran Kambing loh. Mungkin kalian baru dengar ya istilah Lebaran Kambing. Istilah ini adalah nama lain dari Hari Raya Idul Adha. Di hari raya ini orang Islam potong kambing atau sapi, lalu bagikan dagingnya ke orang-orang. Di daerah sekitar pasar banyak orang yang jualan bungkus ketupat. Kayaknya kali ini jumlah pedagang bungkus ketupatnya nggak begitu banyak ya. Tadinya saya juga mau pesan ketupat lagi. Tapi karena sibuk, jadi saya dan istri nggak sempat pesan. Selama tinggal di Jakarta, saya nggak pernah dapat kiriman daging. Tapi tahun ini, kayaknya saya sedang hoki. Saya dapat 2 bungkus kiriman daging loh. Saya kan di Jakarta tinggal di rumah kontrakan. Biasanya sih kalau orang kayak saya nggak dapat kiriman daging karena dianggap bukan warga asli dari sini. Tapi kayaknya pikiran saya salah ya. Baru kali ini dapat banyak kiriman daging. Saya dan istri jadi bingung dagingnya mau diapakan. Kalau orang lain biasanya dimasak jadi sate. Nah, kali ini istri saya buat rendang dan kari loh. Oh ya, saya beli raket nyamuk lagi. Masih ingat nggak fungsi raket nyamuk? Kalian pasti udah tahu ya. Nah, sebenarnya saya udah punya, tapi udah rusak. Harga raket nyamuk biasanya sekitar Rp50.000, tapi kali ini saya beli raket yang harganya agak mahal. Harganya Rp130.000. Katanya raket nyamuk yang ini kualitas baterainya lebih bagus. Terus kelihatannya juga lebih bagus ya. Indonesia sudah masuk musim kemarau, nyamuk tambah banyak di musim ini. Makanya saya beli raket nyamuk lagi. Kalau di Jepang ada nggak ya raket nyamuk? Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin orang Islam di Indonesia dan di negara lain rayain Hari Raya Idul Adha. Kalau di Indonesia nama lainnya Lebaran Kambing ya. Banyak juga orang yang sebut lebaran ini dengan nama Lebaran Haji karena waktunya bersamaan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Jarak antara Lebaran Kambing dengan Lebaran Idul Fitri biasanya 2 bulan. Di Lebaran Kambing, orang Indonesia juga masak masakan yang sama dengan Lebaran Idul Fitri. Ada ketupat, lontong, kari ayam, gulai sapi, dan masakan lainnya. Terus di Lebaran Kambing ini kan orang Islam potong hewan sebagai korban. Jadi sebulan sebelum hari Lebaran udah banyak penjual hewan korban. Ada yang jual kambing, sapi, dan kadang ada juga yang jual unta loh. Sejak masa pandemi mulai, penjualan hewan korban kayaknya kurang bagus. Dulu penjual hewan korban ini ada banyak, tapi akhir-akhir ini jumlahnya berkurang drastis. Orang yang beli juga jadi sedikit. Kalau dibandingin antara Idul Fitri dan Idul Adha, kayaknya yang paling ramai itu pas perayaan Idul Fitri ya. Kalau nggak ada pandemi, semua orang pasti mudik dan rayain Idul Fitri di kampung. Nah, perayaan Idul Adha juga ramai sih. Tapi mungkin orang yang mudik lebih sedikit. Orang-orang senang lihat waktu hewan korban dipotong. Hewan korban ini biasanya dikumpulkan di halaman masjid dan dipotong setelah sholat Idul Adha. Sholatnya selesai sekitar jam 8. Nah, di jam segitu banyak orang-orang mulai kumpul di daerah pemotongan hewan korban. Oke, jadi seperti yang udah kalian dengar, di video kali ini saya mau cerita tentang tradisi-tradisi dan keunikan di Lebaran Kambing ya. Jadi, di Lebaran Kambing itu orang Islam seperti pesta daging ya. Dulu saya juga pernah beli hewan korban dan potong hewan itu di hari raya Lebaran Kambing. Tapi saya nggak. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat,
kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.